Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir sebelum UTS yaitu tentang kegawat daruratan pada masa nifas. Semoga setelah UTS kita bisa bertatap muka secara langsung ya, karena materi setelah UTS itu adalah materi praktikum. Dan semoga wabah coronanya itu segera berakhir. Nah, materi kali ini yaitu tentang kegawat daruratan pada masa nifas. Ini penting kalian kuasai ya dan pahami, karena pada masa nifas ini adalah masa kritis ya. Masa kritis di mana kematian pada ibu itu terjadi banyaknya pada masa nifas. Oleh karena itu, kalian bagaimana caranya supaya tidak menyumbang kematian pada ibu nifas ya, atau kematian pada ibu. Nah, kegawat daruratan pada masa nifas itu erat kaitannya dengan perdarahan. Ya, dikatakan perdarahan pada masa nifas itu apabila kehilangan darah ya, atau perdarahan itu lebih dari 500 mili atau lebih dari 500 cc. Sehingga kalian harus benar-benar menguasai ya dan mampu melakukan bagaimana caranya supaya tidak terjadi kehilangan darah atau perdarahan yang banyak. Nah, perdarahan pada masa nifas itu dibagi menjadi dua. Ada perdarahan postpartum primer ya. Itu adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Sedangkan perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan yang lebih dari 24 jam setelah melahirkan. Ya, semoga materi yang pertama ini, slide yang pertama ini kalian sudah paham ya, garis besarnya dulu, utamanya dulu. Bisa memahami apakah ini primer atau sekunder ya. Nah, selanjutnya apa saja perdarahan postpartum primer? Ini kalian penting ya tahu dan paham. Nah, tadi kan sudah mengetahui ya, waktunya primer itu terjadi jika dalam 24 jam pertama. Nah, apa saja perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama? Itu ada 5 poin ya yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah sisa plasenta. Yang kedua atonia uteri. Yang ketiga retensio plasenta. Yang keempat adalah robekan jalan lahir. Yang kelima adalah inversio uteri. Atau supaya mudah dihafal, perdarahan postpartum primer itu kita singkat saja yaitu SARI ya. S-nya sisa plasenta, atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, dan inversio uteri. Oke, ingat ya, itu SARI. Selanjutnya perdarahan postpartum sekunder ya. Perdarahan postpartum sekunder itu apa saja ya. Nah, tadi ingat perdarahan postpartum sekunder itu yang lebih dari 24 jam. Ada 2, sisa plasenta dan infeksi masa nifas. Ingat ya, hanya ada 2. Nah, cuman untuk infeksi masa nifas ibu nggak akan bahas kembali karena materi ini sudah disampaikan ya pada saat askeb komunitas. Selanjutnya coba kalian lihat gambar perdarahan dan ada ibu ya yang dipakaikan kain kafan, artinya ibu yang sudah meninggal. Artinya perdarahan itu bisa menyebabkan ya kematian. Bahkan perdarahan itu adalah penyumbang utama ya kematian pada ibu, sehingga kalian harus benar-benar mampu untuk mencegah terjadinya perdarahan.
Itu bagaimana caranya supaya tidak menyumbang kematian. Nah, 3 hal penting menolong perdarahan, yaitu yang pertama cegah shock, karena jika terus-menerus perdarahan itu akan menimbulkan shock. Yang kedua, bagaimana caranya kalian harus mampu segera menghentikan perdarahannya. Dan yang ketiga, harus mengganti darah yang hilang. Ya, nah itu. Baik, kita pelajari yang pertama ya, perdarahan postpartum primer adalah sisa plasenta. Nah, kalian mengetahui ada sisa plasenta atau enggak itu saat kapan? Coba diingat lagi yang 60 langkah APN, berarti pada saat segera setelah plasenta lahir ya, kemudian masase, setelah masase dilakukan pengecekan plasenta, apakah plasenta itu lahir lengkap atau tidak. Nah, makanya kalian harus benar-benar memahami, nggak hanya hafal teori ya. Koteloden ada 16 ya. Kemudian selaput ketuban tidak ada robek, makanya ibu terjunkan kalian ke lapangan ya, ke bidan asuh, supaya kalian itu benar-benar melihat secara asli apakah plasentanya itu utuh atau enggak. Karena kalau hanya di lab kalian hanya melihat puring nasi gitu kan ya, selaputnya hanya melihat puring nasi gitu. Nah, kalian ketika masa nipas ini dituntut untuk benar-benar memahami betul ya, seperti apa plasenta itu ya, yang utuh dan yang robek. Karena kalau tidak bisa memastikan kelengkapan plasenta atau tidak bisa memastikan plasenta itu robek atau ada sisa, maka ya perdarahan akan terus berlanjut gitu dan menimbulkan kematian ya. Nah, klasifikasi sisa plasenta itu ada 2, ada sifatnya dini ya, terjadi dalam 24 jam pertama ya, atau masuk ke dalam perdarahan postpartum primer. Nah, jika terjadi sisa plasenta dalam 24 jam, maka tindakan yang dilakukan adalah eksplorasi ya, eksplorasi di mana tangan kita masuk ke dalam uterus, kemudian kita mencari sisanya dan mengeluarkannya. Nah, apabila sisa plasenta itu lanjut atau lebih dari 24 jam ya, jadi perdarahan terus dan bidannya tidak mengetahui apakah ini sisa plasenta atau tidak ya. Nah, ini harus dirujuk karena penanganannya itu harus dikuret. Karena kalau udah lebih dari 24 jam itu porsio itu sudah menutup ya, sehingga harus dibuka kembali dengan didrip oksitosin, atau kalau dulu itu dipasang laminaria ya. Laminaria itu kayak batang pohon dimasukin ke dalam porsio sehingga serviknya membuka kembali. Nah, tanda dan gejalanya ya, apabila terjadi sisa plasenta, yang pertama itu teraba sisa jaringan. Itu adalah ciri utama ya. Jadi ketika dicek plasenta lengkap atau tidak lengkap, berarti itu sisa plasenta. Yang kedua, TFU-nya tidak berkurang ya. Kemudian yang ketiga, kontraksinya baik atau bahkan juga tidak ada kontraksi. Itu ya gejala-gejala terjadinya sisa plasenta. Oke. Selanjutnya adalah atonia uteri ya. Kapan diagnosa atonia uteri itu ditegakkan? Apabila ya pada saat segera bayi itu lahir ya, kemudian plasenta itu lahir, kemudian melakukan masase ya selama 15 detik. Nah, ketika 15 detik itu ya atonia ya dan uterus itu tidak berkontraksi. Jadi ketika plasenta sudah lahir, kemudian masase 15 detik, uterus tidak berkontraksi, nah maka itu ditegakkan atonia uteri
ya. Kemudian kenapa bisa terjadi uterus itu tidak berkontraksi, ya? Penyebabnya uterus tidak berkontraksi itu karena kegagalan otot miometrium untuk berkontraksi gitu, sehingga pembuluh darah di sekitar implantasi plasenta itu dalam kondisi terbuka gitu. Jadi penyebabnya tidak ada kontraksi itu karena otot miometriumnya itu gagal untuk melakukan kontraksi. Penyebabnya kenapa otot miometrium itu gagal untuk berkontraksi? Yang pertama itu bisa karena terjadi overdistensi uterus, ya. Terjadi overdistensi uterus, contohnya pada kehamilan kembar, karena kan uterus itu diregang terlalu berlebihan, sehingga ketika plasentanya udah lahir, ototnya itu sangat kendor gitu kan ya, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kontraksi. Kemudian juga partus lama karena kelelahan otot miometriumnya. Ya, yang ketiga partus precipitatus atau partus cepat, ini karena uterusnya itu ya terus-terusan berkontraksi sehingga bisa menimbulkan kelelahan ya. Kemudian yang keempatnya akibat tindakan. Ya, akibat tindakan misalkan dipakum ya atau forceps. Terus yang kelima adalah infeksi. Ya, ada infeksi ya, ada bakteri, ada virus ya di uterusnya, sehingga sama bisa menimbulkan kegagalan otot miometrium. Kemudian yang keenamnya adalah paritas tinggi ya, paritas tinggi atau grande multipara, karena kan semakin tua ya usia otot uterus itu, apalagi terus ya sering melahirkan, otot uterus itu lemah. Kemudian juga ibu yang mengalami anemia berat ya, dan yang terakhir adalah IUFD ya, karena bisa menimbulkan infeksi. Selanjutnya tanda dan gejalanya ya ibu yang mengalami atonia, yaitu adanya shock ya karena langsung perdarahan hebat, kemudian tidak ada kontraksi uterus ya, juga ada bekuan darah ya, bekuan darah, darahnya juga berwarna merah tua ya. Jadi itu tanda utamanya, tidak ada kontraksi atau uterusnya lembek ya, kemudian ada bekuan darah. Selanjutnya penata laksanaannya. Diapain kalau ada ibu yang mengalami atonia uteri ya, uterus tidak berkontraksi, perdarahan banyak, gumpalan darah keluar ya, ngocor biasanya. Setelah dilakukan masase ya, sesegera mungkin terus dilakukan masase. Selanjutnya adalah dipasang infus. Infusnya RL ditambah 20 unit oksitosin ya, dengan tetesan. Jika tidak ada oksitosin, berikan ergometrin ya 0,2 mg secara IM di paha luar. Ini ergometrin ini syaratnya jika ibunya tidak ada hipertensi. Kalau ibunya hipertensi, diberikan misoprostol 800 sampai 1000 mikrogram ya, dimana rektal ya, bentuknya seperti ya kapsul panjang ya, satu kapsul panjangnya itu 200 mikrogram. Setelah diinfus ya, kemudian di drip ya oksitosin, tindakan yang keduanya adalah disuntik tranexamat 1 mg secara IP atau melalui selang ya. Ini sama untuk menghentikan terjadinya. Dan kemudian yang ketiga dilakukan bimanual interna ya, dimana
tangan kanan kita ya masuk ke dalam uterus, kemudian simpan ya, simpan tangan kita dengan membuat kepala tinju itu di fornik anterior ya. Jadi bukan dimasukin ke dalam uterusnya ke dalam, tapi di luar uterus, simpan di fornik anterior. Nah, kemudian tangan kirinya ya itu menekan pundus sehingga uterus itu melipat ya. Sehingga si pembuluh darah yang terluka itunya itu ya, pembuluh yang terluka itu menjadi terjepit sehingga perdarahannya tidak terjadi. Nah, lakukan kompresi bimanual interna ini ya selama 5 menit ya. Nah, setelah 5 menit dicek kembali apakah ada kontraksi atau tidak. Jika ada kontraksi maka pantau kala 4 ya. Kemudian jika tidak ada kontraksi, uterusnya masih tetap lembek, maka tambahkan kontraksi 2 menit. Nah, setelah ditambahkan 2 menit, cek lagi apakah uterusnya berkontraksi atau tidak. Jika masih tetap tidak berkontraksi, maka lakukan KBE, kompresi bimanual eksterna. Nah, ini dilakukan oleh asisten atau keluarga ya. Dan dari KBI ke KBI itu tindakannya terus ya. Jadi berlangsung, enggak dijeda dulu oleh yang lain gitu. Jadi begitu bidan selesai KBI, kemudian udah ditambah 2 menit ya tidak kontraksi, maka si asisten itu dianjurkan untuk menyimpan ya tangan kirinya di atas tangan kiri penolong gitu. Kemudian tangan kiri penolongnya diangkat, digantikan oleh tangan kirinya asisten. Nah, kemudian tangan kanannya asisten mengepal, kemudian simpan di atas simpisis dengan membuat kepalan tinju. Kemudian setelah itu tangan kanannya penolong dikeluarkan secara perlahan-lahan. Ya, itu penata laksanaannya. Jadi infus ya ditambah 20 unit oksitosin, kemudian disuntik, terus KBI, kemudian KBE. Nah, selanjutnya apabila setelah dilakukan KBE itu perdarahannya masih terjadi, uterusnya masih lembek, maka penanganan selanjutnya adalah harus dirujuk ya. Nah, ingat untuk merujuk kalian ingat-ingat lagi ya, persiapannya itu bakso kuda ya. Ingat lagi di pelajaran Askeb 2 yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ketika mau merujuk itu tetap darah itu harus gimana caranya, harus dihentikan. Nah, salah satu caranya itu dengan ya metode Sayeba. Metode Sayeba ini adalah metode terbaru ya, metode terbaru. Kemudian setelah dengan menggunakan metode Sayeba, lanjut ya infus RL ditambah dengan 20 unit oksitosin dengan kecepatan 500 cc per jam hingga menghabiskan 1,5 liter atau ya 3 labu gitu ya, 3 labu. Kemudian turunkan hingga 125 cc per jam. Nah, metode Sayeba ini dengan menggunakan kateter ya dan kondom. Jadi si kateter itu masukin ke dalam kondom ya. Kemudian leher kondomnya itu diikat ya. Diikat dengan benang tali pusat, kemudian dimasukin ke dalam uterus. Setelah dimasukin ke dalam uterus, kemudian si balon kondomnya ya, si kondomnya itu diisi dengan cairan infus NaCl ya sampai ke menggelembung kondomnya ya, sampai menggelembung. Nah, kemudian ketika udah menggelembung, maka si gelembungan kondom ini akan menekan pada pembuluh darah uterus yang terbuka sehingga bisa mencegah terjadinya perdarahan.
ya, itu. Jadi itu alternatif. Selanjutnya, nah jika tidak tersedia kondom, ya, nah tindakan selama merujuk itu lakukan kompresi aorta abdominalis, ya, atau KAA, di mana tangan kanan penolong ya menekan ke aorta, jadi sejajar pusat agak ke sebelah kiri, kemudian ditekan tangannya harus 90 derajat supaya tekanannya itu kuat. Kemudian tangan kiri nanti mengecek ya pembuluh darah atau nadi di femoralis apakah berdenyut atau tidak. Kalau berdenyut berarti tekanannya belum kuat, kalau tidak berdenyut berarti tekanannya sudah cukup kuat. Nah itu ya, jadi selama merujuk bisa menggunakan metode Sayeba atau juga KAA, atau juga bisa menggunakan KBE ya. Selanjutnya yaitu retensio plasenta ya. Nah, retensio plasenta itu adalah keadaan di mana plasenta belum lahir 30 menit ya setelah bayi lahir. Jadi patokannya adalah 30 menit ya, dikatakan retensio. Apabila 15 menit pertama plasenta belum lahir, tindakan yang dilakukan bidan adalah dengan memberikan suntik ulang oksitosin. Kemudian kita pantau lagi apakah ada tanda pelepasan plasenta ya. Ingat-ingat lagi apa tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, kalau setelah 15 menit kedua tidak ada belum ada pelepasan ya. Nah, makanya itu disebut retensio plasenta. Nah, penyebabnya atau etiologinya kenapa plasenta itu bisa lambat. Plasenta itu menempel di uterus. Macam-macamnya itu ada plasenta adesipa ya. Plasenta adesipa itu adalah plasenta yang melekat pada desi 2 endometrium lebih dalam. Karena kan yang normalnya itu di desi 2 bagian luar ya plasenta itu. Nah, ini melekatnya itu di endometrium ya lebih dalam. Kemudian plasenta akreta. Nah, kalau akreta itu adalah plasenta setelah menembus ya ke endometrium sampai ke miometrium. Jadi menempelnya itu ya sampai ke miometrium. Kemudian yang ketiga adalah plasenta inkreta. Nah, setelah menempel ke endometrium, kemudian menembus ke miometrium, ini sampai menembus ke lapisan serosa inkreta tuh. Kemudian yang keempat yaitu plasenta perkreta. Plasenta perkreta itu adalah plasenta yang menembus sampai ke dinding uterus. Ya. Jadi sampai ke peritoneum. Kemudian yang kelima plasenta incarcerata. Kalau plasenta incarcerata itu adalah plasenta yang sudah lepas tapi tertahan. Nah, tertahannya ini karena terjadi atonia uteri gitu. Terjadi atonia uteri sehingga plasenta itu tidak terdorong keluar gitu. Nah, itu penyebabnya retensio plasenta. Nah, ini ya. Ini gambar anatomi perlekatan ya plasenta. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Nah, selanjutnya gejalanya ya, gejala dan tanda retensio plasenta. Ada akreta parsial atau melekatnya itu sebagian, berarti sebagiannya sudah lepas. Kalau plasenta incarcerata itu sudah lepas tapi tertahan. Akreta totalis ini plasenta sangat melekat, jadi melekat semuanya ya, melekat semuanya. Nah, tanda kalau akreta parsial itu kontraksi uterusnya kenyal, TFU-nya sepusat, bentuk uterusnya diskoid, perdarahannya sedang sampai banyak ya karena sudah ada yang lepas kan ya plasentanya.
Kemudian tali pusatnya terjulur, ostium uteri atau serviksnya membuka, dan implantasi uterusnya lepas sebagian. Shock biasanya sering karena terjadi perdarahan. Kemudian kalau plasenta incarcerata itu kontraksi uterusnya keras, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, agak globuler, kemudian perdarahannya sedang ya, tali pusatnya terjulur, ostium uterinya menutup ya, implantasi uterunya sudah lepas akan tetapi tertahan, jadi nggak keluar tetap. Kemudian shocknya jarang ya. Kemudian akreta totalis ya, ini melekat semua, belum ada yang lepas ya. Nah, kontraksi uterusnya cukup, TFU-nya sepusat ya, bentuk uterusnya diskoid, perdarahannya sedikit bahkan tidak ada karena kan belum ada yang lepas plasentanya ya. Kemudian tali pusatnya terjulur, ostium uterunya membuka, kemudian implantasi uteru melekat ya seluruhnya, dan shocknya itu jarang. Nah, selanjutnya diapain kalau sudah 30 menit ya plasenta belum lahir? Yang pertama adalah diinfus ya, diinfus, kemudian dilakukan anestesi verbal, anestesi secara lisan supaya ibunya kuat ya, kuat ketika dilakukan tindakan dan bisa menahan rasa sakit. Kemudian dilakukan manual plasenta. Nah, manual plasenta ini dilakukan apabila ada perdarahan ya, ada darah. Ya, jika tidak ada darah ya yang keluar, itu jangan dilakukan manual plasenta karena kemungkinan terjadi plasenta akreta totalis. Jadi bidan itu boleh melakukan manual bila ada perdarahan. Nah, selanjutnya robekan jalan lahir ini sudah disampaikan, sudah dibahas pada asuhan persalinan. Nah, penyebabnya bisa karena kesalahan dalam pimpinan meneran ya, sehingga terjadi robekan spontan. Kemudian bisa karena persalinan operatif, misalkan karena vakum, juga karena disengaja karena dilakukan episiotomi. Nah, tandanya ya, perdarahan karena robekan itu kontraksinya baik, perdarahan berwarna merah segar. Kemudian klasifikasinya robek itu ya, yang pertama robekan bisa terjadi di perineum yang sudah kita bahas, kemudian robekan bisa terjadi di pulpa ya, bisa karena pembuluh darahnya ya yang varises itu kemudian pecah, juga karena robekan dinding vagina ya, kemudian robekan serviks misal karena di vakum gitu. Nah, semuanya ini ya, baik itu di perineum, di pulpa, kemudian di vagina, di serviks, itu penanganannya harus dijahit. Selanjutnya inversio uteri. Inversio uteri itu adalah keadaan di mana pundus uteri terputar balik atau uterusnya itu turun ya. Turunnya itu bisa sebagian atau seluruhnya ke dalam kapung uteri. Nah, klasifikasinya ada incomplete atau inversio uteri ringan ya, di mana uterusnya itu turun sampai ke kapum. Kalau inversio uteri complete itu ya uterusnya masuk ke dalam vagina. Kalau prolap itu sudah keluar dari vagina. Nah, kalian bisa lihat gambar seperti ini, yang A sama B itu ya inersia uteri incomplete atau ringan. Kalau yang C itu masuk ke vagina ya inversio uteri complete, dan yang D itu sudah prolap. Kemudian penyebabnya kenapa sih bisa terjadi inversio uterusnya turun ya, atau turun pianakan? Yang pertama bisa karena spontan ya. Spontan itu bisa karena grande ya, terlalu sering melahirkan ya, lebih dari 4. Kemudian atonia uteri, uterusnya lemah. Kemudian tekanan intraabdominal, misalkan karena mengejan terus-terusan ya, udah 2 jam atau 1 jam belum lahir-lahir, ngeden terus. Nah, itu bisa inversio. Kemudian tindakan ya, prasat kred, misalkan prasat kred itu dorong pundus ya,
Nah, itu bisa menyebabkan uterusnya turun. Kemudian tarikan uterus ya ketika PTT ya, belum ada tanda-tanda pelepasan tapi kalian menarik-narik tali pusat. Kemudian manual plasenta ya. Kemudian adanya kelainan uterus. Nah, gejalanya inversio itu shock ya karena uterusnya turun, kemudian pundusnya tidak teraba, kemudian tampak seperti tumor di vulva, juga terjadi perdarahan. Dan penanganannya yang pertama adalah perbaiki KU karena ibunya mengalami shock. Yang kedua, kalau plasentanya belum lepas, ini jangan dulu lepaskan plasenta. Ya, kemudian yang ketiga, lakukan reposisi manual ya, uterusnya yang udah keluar itu dimasukin dulu. Kemudian yang keempatnya di drip ya untuk menghentikan perdarahannya. Terus yang kelima, lakukan kompresi ya. Jika reposisi manual tidak berhasil, maka lakukan reposisi operatif. Ini sudah di rumah sakit ya. Jadi kalau bidan lakukan reposisi ya, reposisi dimasukkan lagi. Nah, ini caranya ya, cara melakukan reposisi. Jadi pegang uterus yang di luar, kemudian masukin kembali ya, direposisi, masukkan kembali ke dalam, kemudian dikompresi ya, masuk tangan Kika ke dalam uterus, kemudian ditekan. Nah, itu ya yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.